Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Silviana, semester 2A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-12 Hukum Pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta dosen asistennya yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayadi SHMH. Tadi beliau menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab, keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yaitu dengan sistem deskriptif, sistem normatif, dan sistem deskriptif normatif digabungkan dari 1 dan 2. KUHP di Indonesia menganut sistem yang ketiga yaitu deskriptif normatif dengan alasan keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater. Hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. 1. Kleptomani, penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatan terlarang atau melanggar hukum. Piromani, penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Klaustrofobi, penyakit jiwa yang berupa ketakutan berada di ruang yang sempit. Nipomani, penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak serono. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan tindak pidana di luar penyakitnya dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat dari batas mampu dan tidak mampu mempertanggungjawabkan. Atas batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2 pendapat, yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar mempertimbangkannya adalah indubit pro reo. Apabila terjadi keraguan, maka harus diambil keputusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-12 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.